terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menyebabkan meninggalnya almarhumah Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Pada malam Sabtu, Jumat malam lalu, tepatnya pukul 11 malam, dan lagi-lagi entitas ini mendatangi saya untuk kedua kalinya. Dan di situ dia datang dalam keadaan menangis. Pertama, dia meminta orang-orang untuk stop melakukan ritual pemanggilan dengan mengambil tanah makam ibunya dan dirinya. Saya baru tahu ini, tolong ini untuk kita para praktisi supranatural ya. Sebaiknya kita berlaku sopan ya. Dia meminta kepada kita untuk stop, untuk berhenti. Dan dia juga mengatakan agar orang-orang stop melakukan ritual pemanggilan dengan namanya dan ibunya hanya untuk kepentingan bersenang-senang. Cukup doakan kami. Seperti itu. Kedua, dia meminta saya menyampaikan pesan kepada, nah ini yang saya agak sanksi untuk mengatakan, tapi bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, demi Rasulullah saya sampaikan. Dia menyampaikan pesan kepada 3 orang pelaku dan 4 orang yang terlibat membantu mempersulit pengungkapan kasus pembunuhan. Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ya. Saya betul-betul tidak tahu. Ini pesan langsung dari entitas itu. Pesannya begini, yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bersenang-senanglah kalian di atas jasad kami yang dingin, seperti layaknya hari kemerdekaan yang kita peringati bersama saat itu. Kami tidak pernah menyangka perdebatan kita berakhir dengan kepahitan. Saya telah berikan petunjuk atas izinnya, izin Allah ya maksudnya mungkin ya, melalui laki-laki ini, berharap agar kalian menyadari dosa-dosa kalian. Sungguh kami menyaksikan bahwa balasan dari Tuhan itu nyata adanya. Dan ada satu lagi pesan khusus buat Bapak Yosef, dimanapun Bapak Yosef berada saat ini. Semoga Bapak Yosef diberikan ketenangan ya. Singkat banget pesan yang disampaikan oleh entitas ini. Dia hanya bilang, maafkan aku Pak. Hanya seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan kali ini kembali pada segmen Seputik Bedah Kasus. Kita kembali lagi di segmen Seputik Bedah Kasus, di mana kasus yang akan kita bedah dan kita obrolkan bersama ini adalah kasus Jalan Cagak Subang, yang dimana kasus ini sebetulnya sudah menginjak hampir 3 tahun ya, masuk ke tahun ketiga. Dan kemarin juga alhamdulillah beberapa hari yang lewat sudah dilakukan rekonstruksi yang dihadiri oleh tersangka Danu dan juga tersangka Yosef Hidayah. Dan kabarnya juga sempat hadir juga tersangka Mimin beserta tersangka Aribi dan juga Abi. Tapi dalam suatu wawancara yang saya lihat di kanal YouTube, mereka ini dipersilakan untuk pulang ya, jadi mereka digantikan. Dan saya tahu juga bahwa rekonstruksi kali ini itu berdasarkan keterangan dari tersangka Danu. Berkenaan dengan kepolisian yang menangani kasus Jalan Cagak Subang ini ya, kita akan berkenalan dulu dengan metode yang mereka gunakan, yaitu Scientific Crime Investigation, di mana SCI ini ya adalah metode yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus yang sifatnya itu kasus-kasus yang sulit. Nah, kasus-kasus yang sulit ini dicari ya, atau mungkin dipecahkan melalui pendekatan-pendekatan saintifik, pendekatan-pendekatan ilmiah, juga ilmu-ilmu terapan, juga pakar-pakar yang ada di dalamnya, unsur-unsur yang terkait
di mana nanti akan diidentikan ya, diidentikan. Jadi apapun yang mereka lakukan saat ini berdasarkan scientific crime investigation. Jadi berbagai macam sudut pandang ilmu ya, dan juga berbagai macam ilmu terapan yang digunakan. Pertanyaannya, apakah scientific crime investigation ini sudah maksimal? Kalau saya secara pribadi, beberapa kali saya singgung di dalam YouTube saya ya, terutama itu di kanal YouTube saya, di mana ada satu barang yang hilang, yang sudah dipastikan barang ini hilang, yaitu handphone dari korban. Salah satu dari metode scientific crime investigation itu adalah jejak digital, ya, mencari atau melacak jejak digital. Toh sekarang sebetulnya kepolisian sudah mendapatkan tersangka. Bahkan ada tersangka yang benar-benar sudah mengakui bahwa dia terlibat. Apakah ya kepolisian sudah menanyakan kepada tersangka yang mengakui ini ya, tersangka yang mengakui ini, di mana mereka menghilangkan handphone korban? Apa alasan mereka menghilangkan handphone korban? Nah, itu yang perlu masyarakat ketahui ya Pak ya. Tetapi saya ingin menanyakan, apakah berhak bagi kami menanyakan sejauh mana SCI yang sudah dilakukan oleh kepolisian terkait dengan barang yang hilang, yang memang sudah pasti barang itu hilang, yaitu handphone korban. Karena jejak digital juga mengatakan bahwa handphone korban ini menyimpan banyak sekali memori-memori atau mungkin medsos-medsos amel, di mana medsos amel ini pernah terlihat namun seketika hilang atau seketika disembunyikan. Nah, siapakah orang-orang yang menyembunyikan ini? Yang saya khawatirkan ya, yang menyembunyikan ini adalah orang-orang yang bisa kita kenal ya, biasa kita kenal dengan istilah oknum. Takutnya yang kita khawatirkan di situ, karena selama rekonstruksi saya tidak menemukan atau tidak mendengar, melihat ya, teman-teman kita pun yang menanyakan keberadaan dari handphone korban ini, yaitu handphone Amalia Mustika Ratu. Karena ini adalah barang yang hilang di sana. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari rekonstruksi yang dilakukan, ada uang 30 juta yang dibahas, tetapi pada kenyataannya di lapangan uang 30 juta itu tidak hilang sama sekali. Sedangkan handphone korban itu hilang. Kalau misalkan tersangka Yosef Hidayah memang belum mau mengakui, tersangka Mimin juga belum mau mengakui, begitu juga tersangka yang lainnya. Ini ada tersangka yang memang sudah mengakui. Bukan saya menyudutkan Danu ya, tetapi secara logika kita berpikir, Danu sudah berani mengakui, pasti Danu itu sudah tahu apa yang akan dilakukan. Termasuk juga bagaimana cara menghilangkan jejak-jejak digital, atau mungkin bagaimana cara Danu menghilangkan jejak handphone dari Amalia Mustika Ratu. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat Danu bicara tentang handphone Amalia Mustika Ratu, kita akan kembali lagi ke kanal YouTube Kang Heri Susanto, di mana saat itu ada sesosok pria yang sampai detik ini tidak pernah sama sekali kita ketahui ya, tidak pernah update, tidak pernah ada, bahkan 2 kali rame ya di TKP, kita tidak menemukan adanya saksi ini, yaitu pacar almarhumah Amelia yang mengaku sudah memprivat akun dari medsosnya Amalia Mustika Ratu. Jadi bisa dikembangkan di situ sebetulnya. Bukan saya ingin mengajari kepolisian, tetapi ini adalah pikiran dari masyarakat awam ya Pak ya. Saya tidak tahu metode SCI seperti apa yang digunakan kepolisian untuk mengungkap kasus Subang, tetapi ya kita mau tidak mau melihat fakta di lapangan bahwa kasus ini bukan terungkap ya, bukan terungkap, tapi diungkapkan. Terungkap dengan diungkapkan itu memiliki makna yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalnya scientific crime investigation itu dirasa sudah maksimal, kalau saya secara pribadi orang awam ya, orang awam ini mengatakan bahwa sepertinya tidak maksimal, tidak berjalan maksimal, karena ada pengakuan dari tersangka. Nah, memanfaatkan hal tersebut daripada kita berlarut-larut dalam kebingungan,
sebaiknya kita langsung tanya saja sama para tersangkanya, desak mereka ya, desak mereka untuk mengaku di mana mereka menyembunyikan atau menghilangkan handphone dari korban Amelia Mustika Ratu. Karena hanya satu itu yang hilang di sana ya, yang jelas-jelas hilang. Sedangkan kalau misalkan golok ya, atau mungkin apa kemarin itu ya, banyak hal yang katanya ya desas-desusnya itu dihilangkan, itu masih belum bisa dipastikan. Namun handphone korban ini sudah bisa dipastikan menghilang. Pawon Bunda ya. Sebelum kejadian tanggal 18 dan 17, Danu, almarhum Amel dan Butuh dan Yoris Bututi mungkin ya, Yoris Yanti liwetan, mereka ngobrol apa ya. Nah ini juga perlu dipertanyakan ya, atau perlu ditanyakan, bukan dipertanyakan, perlu ditanyakan kepada Ramdhanu. Karena Ramdhanu ini adalah kunci pembuka saat ini. Karena itu tadi ya, saya bilang sekali lagi, Danu mengakui bahwa dia terlibat. Karena mengakui dia terlibat, kepolisian itu sangat banyak sekali mendapatkan informasi harusnya dari Danu tentang apa yang diobrolkan saat liwetan, terus kemudian apa yang terjadi antara Kang Yoris dengan Pak Yosep. Itu kan bisa di ini ya, bisa dikulik dari si Danu ya. Termasuk juga yang tadi handphone korban. Kenapa juga mereka ya, para pelaku ini, eksekutor yang salah satunya katanya Danu itu menghilangkan handphone korban, dan di mana mereka menghilangkan itu. Nah itu perlu dipertanyakan. Perlu ditanya ya, perlu ditanya banget. Atau mungkin teman-teman ya, teman-teman netizen, coba kita bantu ya, bantu Danu ini untuk mengutarakan di mana sebetulnya posisi dari handphone Amel. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya sebetulnya. Kalau misalnya handphone ini sampai detik ini masih hilang, itu sangat mengundang tanda tanya besar. Bahkan ya seperti ini ya, saya melihat atau mencari Facebook, mencari Twitter atau X yang sekarang ya, kemudian Instagramnya Amelia Mustika Ratu itu blank ya, nggak ada sama sekali, sudah benar-benar dihapus. Bukan lagi diblok atau mungkin dinonaktifkan ya, tetapi itu dihapus Pak. Kami itu main Instagram itu mungkin udah lama banget Pak, jadi pasti update ya untuk hal-hal yang semacam itu. Yang namanya misalnya di privat itu tidak akan seperti yang terjadi saat ini ya. Jadi benar-benar blank. Seperti akunnya itu benar-benar dihapus. Nah, kenapa seperti itu? Oke, semuanya sudah 1 jam lebih kita bersama ya pada malam hari ini. Pasca rekonstruksi dan pasca hiatus saya kemarin yang janjinya itu sampai dengan tanggal 18, ternyata molor sampai dengan tanggal berapa ini? 24 sampai tanggal 24, dan saya minta maaf banget ya untuk teman-teman yang menunggu konten-konten saya. Kemudian untuk kalian yang masih setia ya di channel YouTube Seputik ini, silakan kalian tinggalkan komentar, silakan kalian like. Memang kalau misalnya kalian memang suka dengan apa yang kita bahas, kemudian silakan kalian dislike, nggak apa-apa kalau misalnya kalian tidak suka dengan apa yang kita bahas. Jangan lupa kalian share juga ke kerabat-kerabat kalian apabila memang ada informasi yang penting. Terus jaga kesehatan untuk kalian yang lagi ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa negara kita, adalah pejuang kita ya. Pokoknya jaga kesehatan untuk kalian semua ya. Bapak Ibu silakan istirahat, jangan begadang. Pokoknya ya semuanya, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024 nanti dengan kepala dingin, karena akan ada hal yang luar biasa nantinya ya. Jangan sampai kita mengalaminya ya, itu hanya semacam gambaran-gambaran aja lah ya. Jangan sampai wallahu a'lam bishawab. Semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke semuanya. Jadi terima kasih malam ini sudah menemani saya, dan intinya ya pada malam hari ini ya, metode SCI yang dilakukan oleh kepolisian Jawa Barat itu kalau dalam pribadi saya itu terlihat agak kurang maksimal, karena melalui pengakuan Danu ini seharusnya bisa didapatkan informasi-informasi yang sangat spesifik, akurat, bahkan kompatibel banget ya gitu ya. Dan terima kasih untuk kalian yang belum saya sapa-sapa ya. Silakan kalian tonton ulang kalau misalnya kalian bersedia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang. Terima kasih semuanya.